Halo semuanya, banyak dari kita yang yakin kalau menabung itu adalah cara yang paling aman untuk memperkaya diri. Tapi ternyata sebenarnya nggak sesimpel itu juga loh. Kalau kalian cuma nyimpen duit di rekening bank aja, bisa jadi ada konsekuensi yang nggak kalian pikirin sebelumnya. Bahkan kata Lo Keng Hong, salah satu investor ulung yang dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, orang Indo tuh kebanyakan miskin gara-gara cuma nyimpan uang di bank. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas downside atau kekurangan dari cara menabung yang umum banget, yaitu di rekening bank biasa. Kekurangan yang pertama yaitu bunganya kecil banget. Kalau kalian pikir nabung di rekening bank biasa itu bikin uang kalian tumbuh, itu salah kaprah sayangnya. Kenapa? Karena bunga yang diberikan oleh bank itu kecil banget, bahkan seringkali nggak menutup kenaikan harga barang alias inflasi. Contoh gampangnya gini deh, kalian nabung misalnya 10 juta gitu ya di rekening tabungan, terus kalian dapat bunga 1% per tahun. Artinya kan uang kalian cuma nambah 100.000 dalam waktu 1 tahun itu. Tapi kalau inflasi tahun itu misalnya di atas 1%, alias biasanya kan 3-5% ya, inflasi di Indonesia rata-rata. Nah, barang-barang yang tadinya bisa dibeli dengan uang 10 juta, sekarang harganya jadi 10,3 juta. Kalau inflasinya 3% misalnya. Uang kalian kalah jauh dong dari kenaikan harga barang, jadi secara daya beli, uang kalian itu malah turun. Nah, solusinya gimana nih? Kalau nabung di rekening bank ternyata nggak cukup untuk melawan inflasi, kalian bisa coba cari cara lain yang lebih efektif tapi tetap aman. Contoh, misalnya investasi emas. Ini harganya cenderung naik seiring waktu dan cocok untuk simpanan jangka panjang. Atau bisa juga di reksadana pasar uang. Ini imbal hasilnya bisa lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa, tapi tetap liquid alias gampang untuk dicairin. Intinya, nabung di bank itu cocok buat simpanan jangka pendek atau dana darurat aja. Tapi kalau untuk tujuan keuangan yang jangka panjang, kalian perlu kombinasi strategi supaya uang kalian itu nggak kalah sama inflasi. Next, kekurangan yang kedua, biaya administrasi dan potongan lainnya. Biaya administrasi bank itu sering bikin kesel karena terasa kayak uang kita hilang tanpa sebab gitu. Tiba-tiba kok berkurang, iya kan? Setiap bulan, saldo di rekening kita biasanya kepotong untuk bayar biaya admin ini. Besarannya sih beda-beda ya setiap bank, tapi rata-rata bisa 10.000 sampai 25.000 per bulan. Katakanlah misalnya kalian nyimpen 1 juta di rekening biasa dan nggak nambah-nambah nih saldonya. Dalam setahun aja itu saldo kalian bisa berkurang 120.000 sampai 300.000 gara-gara biaya admin. Jadi buat kalian yang mungkin nabungnya itu kecil-kecilan gitu ya, nggak terlalu banyak, potongan admin ini bisa jadi penghambat. Bukannya bertambah, uang kalian malah terus berkurang di tabungan itu. Nah, sekarang gimana solusinya biar nggak rugi? Coba cari bank tanpa biaya admin. Banyak bank digital sekarang yang menawarkan rekening tanpa potongan admin. Ini cocok buat kalian yang mau nabung tanpa khawatir saldo kalian terpotong. Atau bisa juga pilih rekening tabungan yang sesuai sama tujuan kalian. Kalau misalkan kalian mau nabung untuk jangka panjang, kalian bisa pilih produk tabungan berjangka yang biasanya bebas biaya admin dan ngasih keuntungan lebih. Atau coba manfaatkan promo ataupun fasilitas gratis. Beberapa bank memberikan cashback atau fasilitas bebas biaya admin kalau kalian rajin transaksi atau memenuhi saldo minimal tertentu. Jadi, sebelum nyimpan uang di rekening, penting banget ya untuk cek rincian biaya admin supaya tabungan kalian itu nggak terkikis pelan-pelan. Karena kalau nggak, nabung kalian cuma jadi kayak jalan di tempat aja. Next, kekurangan yang ketiga, godaan untuk tarik uang. Pernah nggak sih kalian ngalamin lagi niat nabung gitu, tapi pas lihat barang diskonan, misalnya di e-commerce, kalian langsung kebablasan dan check out. Ini nih salah satu downside terbesar nabung di rekening bank biasa, uangnya terlalu gampang diambil. Dan masalahnya, rekening tabungan itu biasanya terhubung langsung ke mobile banking kan, ataupun kartu debit. Jadi sekali tergoda, tinggal klik atau gesek, uangnya langsung keluar. Nah, bagi kalian yang sering belanja impulsif, nggak pakai mikir panjang, ini bisa jadi jebakan finansial juga. Tabungan yang awalnya buat tujuan besar, kayak misalnya mungkin beli gadget baru, atau buat modal usaha, malah habis untuk pengeluaran yang nggak penting. Terus gimana nih caranya biar nggak gampang tergoda?
Ada beberapa cara. Yang pertama, coba pisahin rekening tabungan dengan rekening harian kalian. Buat rekening khusus tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya, atau yang nggak terhubung ke aplikasi belanja. Jadi kalau kalian mau ngambil uang dari situ, harus lebih effort gitu. Misalnya ke banknya langsung, ambil di bank langsung. Atau cara yang kedua, gunakan rekening berjangka. Beberapa bank punya produk tabungan berjangka yang nggak bisa ditarik sebelum jangka waktunya selesai. Ini bagus buat kalian yang susah menahan godaan. Atau bisa juga cara yang ketiga, gunakan investasi yang likuiditasnya terbatas. Kalau mau uang kalian lebih aman tapi tetap berkembang, bisa coba investasi seperti reksadana pasar uang atau emas, nabung emas. Karena dengan mengalihkan uang kalian ke produk investasi itu, uang kalian jadi nggak terlalu gampang dicairkan, jadi lebih sulit untuk tergoda. Next, kekurangan yang keempat, nggak ada proteksi inflasi. Inflasi itu musuh utama uang yang cuma diam di rekening biasa. Inflasi membuat harga barang-barang naik, sementara bunga tabungan kalian nggak cukup untuk menutup selisihnya. Dan akibatnya, daya beli uang kalian pelan-pelan turun. Contoh gampangnya gini deh, misalnya tahun ini 100.000 itu masih cukup untuk beli 10 gelas kopi susu misalnya. Kita lihat nanti 5 tahun lagi, mungkin 100.000 cuma cukup buat beli 7 atau bahkan 5 gelas kopi susu. Jadi uang kalian 100.000 itu masih ada, tapi nilainya jadi lebih kecil dalam beberapa tahun ke depan karena inflasi. Nah, rekening bank biasa itu nggak dirancang untuk melawan inflasi, makanya uang yang cuma diam di sana itu rentan kehilangan daya belinya. Jadi, apa solusinya supaya uang kita tetap bertenaga, nggak kehilangan daya beli? Cara yang pertama yaitu investasi emas atau logam mulia. Ini harganya cenderung naik ya seiring waktu, jadi nilai uang kalian bakal tetap terjaga. Ini cocok buat tujuan jangka panjang. Atau diversifikasi dengan reksadana. Ini bukan cuma aman, tapi juga punya potensi imbal hasil yang lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Atau cara yang ketiga, pakai deposito berjangka. Karena deposito ini punya bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Intinya, nabung di bank itu cocok buat jangka pendek atau dana darurat ya. Tapi kalau buat tujuan jangka panjang, wajib banget deh cari cara lain yang bisa bikin uang kalian tetap tumbuh seiring waktu. Nah, terlepas dari akibat sistem bank itu sendiri, ternyata masih ada keterbatasan lain yang bisa jadi kalian hadapi kalau hanya menyimpan uang di rekening tabungan biasa. Yang pertama itu adalah kebiasaan menabung tanpa tujuan yang jelas. Oke, memang menabung itu langkah yang bagus banget untuk mengamankan masa depan finansial dan memperkaya diri. Tapi kalau kalian cuma nabung hanya karena ya biar ada aja simpanan, biar ada aja uang gitu ya. Itu sama aja kayak kalian menyimpan barang di gudang tapi nggak tahu mau dipakai buat apa. Dan yang lebih parah adalah kalau misalkan suatu saat kalian tergoda untuk pakai uang itu buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting, ini makanya penting banget untuk punya tujuan yang jelas sebelum mulai menabung. Contohnya, kalian nabung buat beli gadget baru, atau buat liburan, atau bahkan buat modal usaha kecil gitu ya. Kalau tujuan kalian itu udah jelas dari awal, kalian nggak cuma asal nyimpen duit, tapi juga punya arah yang bikin kalian semangat untuk konsisten. Dan kalau mau lebih produktif, kalian bisa cari cara lain untuk mengembangkan uang, kayak misalnya lewat investasi reksadana atau deposito. Dengan begitu, uang kalian gak cuma ngendap aja di rekening tabungan, tapi juga bekerja untuk masa depan kalian. Next, keterbatasan kedua yaitu kesalahan dalam diversifikasi tempat menyimpan uang. Pernah gak sih kalian dengar istilah, jangan taruh semua telur di satu keranjang? Ini juga berlaku banget untuk keuangan, bukan cuma investasi aja. Banyak orang yang cenderung menaruh semua uangnya di satu tempat, entah itu di rekening bank, atau celengan di rumah, atau bahkan satu instrumen investasi aja, misalnya cuma di properti gitu. Masalahnya adalah, ini riskan banget, karena kalau ada apa-apa sama tempat itu, tempat menyimpan uang itu, duit kita bisa habis atau hilang seketika. Misalnya, kalian punya semua uang kalian itu di satu rekening bank, terus tiba-tiba ada kendala teknis, akun kalian diblokir, atau bahkan banknya mengalami masalah, misalnya ya, meskipun ini jarang banget kejadian. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kalian bakal kehilangan akses ke uang kalian itu dalam waktu yang nggak pasti. Atau kalau misalkan kalian cuma naruh duit di rumah, ya udah, kalian tahu risikonya,
dari kebakaran, dicuri, sampai lupa naruh di mana. Solusinya, sebar uang kalian ke beberapa tempat yang aman dan fleksibel. Kalian bisa tetap punya rekening bank untuk transaksi harian, terus simpan sebagian di tabungan berjangka misalnya, atau pilih juga instrumen investasi seperti misalnya emas atau reksadana. Diversifikasi ini bakal bikin kalian gak terlalu bergantung sama satu sumber. Dan kalau ada kejadian yang gak terduga, keuangan kalian bakal cenderung tetap aman. Dan keterbatasan yang ketiga yaitu tantangan edukasi keuangan di era digital. Di zaman sekarang, informasi soal finansial itu udah gampang banget ya diakses. Tinggal buka TikTok atau YouTube, kita udah bisa belajar soal nabung, investasi, sampai bikin passive income. Tapi sayangnya, belum semua orang yang mengerti cara menyaring informasi yang benar. Banyak yang terjebak di hype, kayak ikut-ikutan investasi cepet kaya, atau malah nabung terus-menerus tanpa paham kalau uangnya nggak berkembang. Nah, makanya disinilah pentingnya edukasi keuangan yang benar. Kita harus paham bahwa menabung itu hanya langkah awal. Duit kita nggak akan berkembang atau bertambah banyak kalau cuma ngendap aja di bank. Karena kan ada yang namanya inflasi, dan itu selalu ada setiap tahun. Jadi kita butuh strategi yang lebih matang, kayak memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tujuan keuangan. Contohnya emas untuk jangka panjang, atau reksadana untuk hasil yang lebih stabil. Dan edukasi ini juga penting banget supaya kita tuh nggak gampang kena tipu-tipu investasi abal-abal yang sering banget jadi modus penipuan sekarang. Jadi jangan hanya puas dengan menabung aja, tapi pelajari juga cara mengelola dan mengembangkan uang kalian dengan bijak. Karena di era digital ini, orang yang paham dan melek finansial itulah yang bisa bertahan dan berkembang. Nah, itu tadi beberapa downside atau keterbatasan dari menyimpan uang atau menabung di rekening bank biasa. Sekarang kita coba balik ya, apa aja sih kira-kira kondisi yang membuat kita sebaiknya naruh uang di bank di tabungan biasa? Kondisi pertama itu adalah kalau uangnya disimpan untuk dana darurat. Dana darurat itu ibarat pelampung di saat kita naik kapal yang lagi goyah kena ombak. Contohnya, pas kalian tiba-tiba kena PHK, atau harus bayar biaya rumah sakit, atau ada kejadian yang gak terduga lainnya. Di situasi kayak gini, punya dana darurat di rekening bank itu solusi yang paling praktis. Kenapa harus di tabungan bank? Alasan pertama, pastinya gampang diakses ya. Rekening bank itu bikin dana darurat kalian langsung ready kapanpun kalian butuh. Bandingin kalau uang kalian itu disimpan di dalam bentuk investasi kayak emas misalnya. Butuh waktu lebih lama kan untuk mencairkan uang itu. Dan alasan yang kedua, ini lebih aman. Kalau misalkan disimpan di rumah, uang dana darurat kalian ini rentan hilang, atau bisa rusak, atau bahkan dipinjam permanen sama orang lain di rumah. Jadi dengan menyimpan di bank, uang kalian lebih terlindungi. Nah, berapa sih idealnya dana darurat? Buat kalian yang masih single, usahakan untuk punya dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tahu kalau kalian udah punya tanggungan, misalnya keluarga atau anak gitu, targetin 6-12 kali pengeluaran bulanan. By the way, supaya dana darurat kalian itu tetap aman di dalam rekening tabungan, jangan lupa gunain rekening bank khusus yang gak ada kartu ATM-nya, supaya kalian gak gampang tergoda untuk ambil uang itu. Dan coba pilih bank yang punya fitur tabungan yang gak ada biaya admin, supaya uang kalian gak berkurang pelan-pelan. Dengan punya dana darurat di rekening bank, kalian bakal bisa lebih tenang menghadapi situasi yang gak terduga. Gak perlu panik, cari pinjaman dadakan, yang justru bikin kondisi keuangan bakal makin sulit. Next, kondisi yang kedua, yaitu perlu track record atau jejak keuangan. Bayangin nih kalian suatu hari mau beli rumah gitu misalnya, pakai KPR, atau butuh pinjaman buat modal usaha. Tapi pihak bank nolak karena kalian gak punya rekam jejak keuangan sama sekali. Ini masalah yang sering terjadi kalau kalian lebih banyak nyimpan uang di rumah atau dalam bentuk tunai. Jadi rekening bank itu bukan cuma sebagai tempat menyimpan uang ya, tapi juga bikin kalian punya track record finansial yang penting. Karena setiap transaksi, entah itu nabung rutin, transfer, atau bahkan debit harian, itu kan tercatat dengan jelas. Ini bakal jadi bukti kalau kalian mampu mengelola keuangan dengan baik. Jadi jejak keuangan itu penting buat pengajuan pinjaman atau kredit ya.
bank atau lembaga keuangan itu bakal ngecek histori keuangan kalian sebelum mereka memberikan pinjaman buat kalian. Kalau kalian nggak pernah nabung, atau nggak ada aktivitas finansial sama sekali di rekening, mereka pasti bakal ragu sama kalian. Terus juga, jejak keuangan itu penting buat meningkatkan skor kredit ya. Semakin sering kalian punya transaksi yang positif, kayak nabung secara rutin, atau nggak pernah telat nih bayar tagihan, makin bagus skor kredit kalian. Atau BI checking atau Slik OJK ya kalau sekarang. Ini akan membuat proses pengajuan fasilitas keuangan kalian di kemudian hari itu jadi lebih gampang. By the way, beberapa tips untuk bikin jejak keuangan yang baik. Yang pertama, rutin transfer sebagian penghasilan ke tabungan. Nggak harus besar nominalnya, yang penting konsisten aja. Terus juga hindari saldo nol di rekening, karena ini bakal bikin bank lihat kalian tuh kurang serius dalam hal keuangan. Dan juga gunakan rekening bank untuk transaksi yang penting. Misalnya bayar tagihan atau terima gaji. Dengan punya tabungan di bank, kalian gak cuma punya tempat yang aman untuk menyimpan uang, tapi juga membangun kredibilitas keuangan untuk masa depan kalian. Ingat guys, jejak finansial yang baik itu investasi jangka panjang juga yang gak kalah penting ya dari uang itu sendiri. Next, kondisi yang ketiga, pengelolaan keuangan yang praktis. Bayangin deh, setiap bulan kalian harus bayar tagihan listrik, internet, dan langganan aplikasi streaming. Kalau semuanya kalian lakukan secara manual, kayak bayar langsung ke loket atau transfer satu persatu, pasti ribet banget kan? Nah, dengan rekening tabungan bank, hidup kalian jadi lebih simpel. Karena dengan punya rekening bank, kalian bisa atur auto debit buat bayar tagihan. Banyak bank yang punya fitur auto debit yang bikin semua tagihan jadi langsung terbayar secara otomatis dari rekening kalian. Jadi nggak perlu takut telat bayar atau lupa sama jatuh tempo. Terus juga dengan punya rekening bank itu bisa transfer otomatis ya ke tabungan atau investasi. Kalau kalian punya target finansial, misalnya mau nabung buat beli gadget baru gitu, atau investasi kayak reksadana, kalian bisa atur transfer otomatis. Jadi, uang yang dialokasikan itu selalu aman dan disiplin tanpa kalian harus ribet. Contoh misalnya kalian punya tagihan internet 300.000 gitu per bulan. Dengan auto debit, tagihan itu langsung dipotong dari rekening kalian. Jadi nggak ada lagi tuh drama internet mati gara-gara lupa bayar. Atau misalnya contoh lain, kalian pengen punya tabungan khusus buat traveling. Nah, kalian bisa tuh set auto transfer misalnya 500.000 setiap bulan ke rekening tabungan lain yang khusus untuk traveling ini. Praktis banget kan? Jadi nggak cuman praktis ya, rekening bank itu juga bikin manajemen keuangan kalian jadi lebih tertata. Dan kondisi yang keempat, transaksi digital. Pernah nggak kalian pas mau bayar sesuatu gitu, ternyata tempatnya cuma nerima kris atau transfer bank? Nah, di era cashless kayak sekarang, punya rekening tabungan itu bisa dibilang udah jadi keharusan. Karena ya lebih praktis dan relevan sama kebutuhan zaman. Atau kalau misalkan kalian lagi keluar, pergi, tapi lupa bawa uang tunai atau uang cashnya kurang, dengan punya rekening tabungan, kalian bisa tinggal bayar pakai kris atau mobile banking atau e-wallet yang terhubung sama rekening kalian misalnya. Atau saat di marketplace, kalian butuh transfer buat bayar barang incaran, punya rekening bank bakal bikin proses ini jauh lebih lancar tanpa harus keluar dari rumah. Dan manfaat lainnya, semua transaksi kalian bakal tercatat dengan rapi di mutasi rekening. Ini ngebantu banget ya untuk ngecek pengeluaran bulanan dan bikin kalian lebih sadar sama kebiasaan belanja. Terus juga lebih aman karena kalian nggak perlu bawa uang tunai yang rawan hilang atau dicuri misalnya. Jadi sekarang udah tahu ya kalau nabung ataupun nyimpan uang di rekening bank itu ada untung dan ruginya. Intinya sih masalah menyimpan uang ini harus kalian kelola dengan cara yang paling cocok sama kebutuhan dan tujuan kalian. Jangan sampai niat menabung kalian untuk masa depan malah jadi bumerang gara-gara salah strategi. Oke, segitu dulu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.